Waktu dia memalingkan pandangannya ke jendela, tiba-tiba dia melihat ada dua sosok kepala yang melayang jalan gitu, beriringan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe, like, dan komennya. Nah, jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng agar kalian tahu kalau aku lagi upload video. Nah, cerita horor kali ini aku dapat dari teman aku sendiri, yang kita sebut saja nama teman aku ini adalah Ahmad. Si Ahmad ini berusia sekitar 30 tahun. Nah, saat ini dia itu mempunyai penyakit. Kita nggak usah bahas penyakitnya. Cuman saat ini dia itu sering bolak-balik masuk rumah sakit. Jadi dia itu sudah sering diopname lah di rumah sakit. Bahkan sudah sampai 13 kali ganti-ganti rumah sakit. Pokoknya rumah sakit di Medan ini sudah hampir semua ia datangin lah gitu. Nah, ada kalanya si Ahmad ini dia bisa sehat dan melakukan rutinitas seperti biasanya. Tetapi ada juga kalanya penyakitnya ini bisa tiba-tiba kambuh. Dan herannya penyakit si Ahmad ini sering kambuh sekitar pukul 12:30 sampai jam 2 pagi. Hingga pada suatu hari, tepatnya di pukul 12:30 malam, kambuhlah penyakit si Ahmad ini. Dan dilarikanlah ia ke UGD kita sebut saja di Rumah Sakit A. Rumah Sakit A ini dekat dari rumahnya si Ahmad. Dan tuh dirawatlah dia beberapa hari, sembuhlah dia, keluarlah dia dari rumah sakit. Sampai beberapa minggu kemudian, sakit si Ahmad ini kembali kambuh. Dan segeralah dia dilarikan lagi ke rumah sakit yang kita sebut saja rumah sakit ini, Rumah Sakit B. Yang dimana posisinya saat itu pukul 2 pagi. Nah, kondisi jalanan kan pastinya sepi tuh, jadi mobil itu bisa laju dengan kecepatan tinggi. Nah, sampailah mereka di rumah sakit B ini sekitar pukul 2.45 pagi. Masuklah langsung si Ahmad ini ke ruang UGD. Nah, FYI, rumah sakit B ini adalah rumah sakit tua yang kondisinya itu sangat besar. Di situ juga banyak sekali pohon-pohon yang besar-besar dan sangat rimbun. Kebayanglah kalian kan gimana kondisinya rumah sakit tua yang banyak sekali ditumbuhi oleh pepohonan yang pastinya juga sudah tua gitu. Lampu-lampu rumah sakit ini juga sudah sangat redup. Jadi kondisinya itu udah rumah sakit tua, pohonnya rimbun-rimbun dan lampunya juga sangat remang-remang. Selagi menunggu si Ahmad dirawat di ruang UGD, abangnya yang kita sebut saja namanya Bang Romi. Kayaknya aku sering kali ya menggunakan nama Bang Romi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Aku suka aja gitu pakai nama Bang Romi. Nah, duduklah Bang Romi ini di bangku di luar ruangan UGD. Jadi dia duduk mengarah ke satu lorong gitu kan, lorong rumah sakit, tau lah, kebayang lah gimana kan lorong di rumah sakit itu. Nah, lorongnya itu kan ada pojoknya gitu. Nah, sambil terkantuk-kantuk dia duduklah di situ. Posisinya di pukul jam 2.45 pagi, pastinya rumah sakit itu kan sepi, nggak ada yang lalu lalang. Adapun yang lewat itu pastinya perawat-perawat di situ, itu pun paling 1 atau 2 orang aja yang lewat kan. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba pandangannya Bang Romi ini tertuju pada sudut atau pojok dari lorong tersebut. Di situ pojok itu ada toilet. Nah, di situ dia melihat ada satu sosok perawat. Dia pakai pakaian perawat tetapi rambutnya digerai, rambutnya panjang digerai, berdiri sambil menatap ke Bang Romi. Dan tiba-tiba perawat itu atau suster itu seperti berjalan mendekati Bang Romi. Di situ Bang Romi langsung kaget, langsung berdiri dan dia langsung berpikir, ah mungkin ini cuman halusinasi aku doang. Nah, gak lama setelah itu, jam pun sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Keluarlah si Ahmad ini dari ruang UGD mau dibawa ke ruang rawat inap. Dia dibawa menggunakan tempat tidur dorong.
kebayangkan tempat tidur pasien gitu. Dibawalah dia oleh 2 orang perawat, sedangkan Bang Romi mengikuti mereka itu dari belakang. Nah, jalanlah mereka. Ternyata mereka melewati lorong yang tadinya itu Bang Romi melihat ada satu sosok suster tadi. Jadi pas melewati toilet tersebut, Bang Romi ini tiba-tiba memelankan jalannya gitu. Karena kan dia penasaran tuh. Ini tadi tempat si suster itu berdiri. Jadi si Ahmad dan perawatnya itu kan sudah jalan. Jadi Bang Romi jalanlah belakang dengan pelan. Dilihatnya ke arah toilet itu sudah tidak ada apa-apa. Karena dia penasaran, dilihatlah sekitarnya itu kan. Nah, dia lihat nggak ada apa-apa. Nah, teruslah berjalan. Masih dalam kondisi jalan yang lambat, Bang Romi ini melihat kanan dan kiri. Sampai pada satu ruang tunggu poli bedah, dia melihat ternyata suster yang dia lihat tadi ada di situ sedang duduk, tapi posisinya suster itu sedang membelakanginya. Melihat itu, Bang Romi langsung mempercepat jalannya menyusul 2 perawat dan si Ahmad. Nah, kan masuklah mereka ke ruang rawat inap. Nah, kondisinya si Ahmad ini dirawat di kita sebut saja lah ya, ruang ini ruang anggrek. Ini nih ruangan kelas 1. Jadi si Ahmad ini dirawat itu sendirilah di dalam kamar ini. Nah, Bang Romi ini tidak cerita apapun ke Ahmad karena dia berpikir kalau si Ahmad ini tahu ceritanya, si Ahmad ini pasti kepikiran dan penyakitnya ini makin parah. Jadi Bang Romi tidak cerita apa-apa ke si Ahmad saat itu. Waktu pagi pun tiba, ya seperti biasanya. Biasa pagi-pagi kira-kira jam 9 gitu kan dokter datang nih. Dokter datang untuk mengunjungi semua pasiennya, meriksa penyakit pasiennya. Ketika si Ahmad yang diperiksa, dokternya udah bilang kalau si Ahmad ini 3 hari udah bisa pulang. Si Ahmad pun menjawab, oh iya dok, terima kasih gitu kan. Nah, adalah tuh berlalu waktu sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, abangnya si Ahmad ini, Bang Romi pun memutuskan untuk pulang sebentar, untuk bersih-bersih, dia mau mandi dulu sambil mengambil barang-barang si Ahmad yang dibutuhkan, terus dia nanti balik lagi. Karena Bang Romi ini pulang, tinggallah si Ahmad sendirian di dalam ruangan itu. Nah, sambil terkantuk-kantuk, si Ahmad menunggu Bang Romi hampir maghrib belum juga datang. Dia ngantuk, nggak lama dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya, ternyata si Ahmad ini bermimpi. Dia bermimpi berada di satu taman yang luas dan indah. Dia bahagia tuh melihat ada satu taman seperti itu. Dan di taman itu tiba-tiba dia melihat ada satu tempat duduk. Di tempat duduk itu ada satu sosok perempuan lagi duduk. Posisinya perempuan itu memiliki rambutnya yang panjang sampai ke pinggang. Karena penasaran, si Ahmad pun datanglah berusaha menegur itu siapa gitu. Jadi ditepuknya lah pundak perempuan itu. Waktu perempuan itu berbalik, si Ahmad melihat perempuan itu senyum kepadanya, tetapi senyumnya itu sangat mengerikan. Jadi senyumnya itu lebar banget sampai hampir ke kuping, hampir ke telinga, lebar kali gitu. Dan mukanya serem kali. Dengan kaget si Ahmad langsunglah terbangun tersentak dari tidurnya. Tersentak dia dari tidurnya, tiba-tiba dia sudah melihatlah itu Bang Romi dan adiknya. Adiknya ini kita sebut saja namanya Dea, dan adiknya ini masih SMA gitu. Dia melihatlah mereka berdua sudah datang dan sedang melihati si Ahmad ini yang tersentak tidurnya karena bermimpi buruk. Adalah dia ceritalah sama abangnya Bang Romi bahwa dia bermimpi buruk. Diceritainlah cerita mimpinya tersebut. Bang Romi langsung celetuk ke si Ahmad. Dia bilang, makanya kalau mau tidur itu baca doa dulu. nah, si Ahmad di situ cuma bisa terdiam. Dalam berjalannya waktu sampailah pukul 2 pagi. Di pukul 2 pagi ini si Ahmad tidak bisa tidur karena dia masih kepikiran dengan mimpi buruknya tadi yang di taman dia jumpa satu sosok.
Nah, karena nggak bisa tidur, mata si Ahmad ini nggak bisa diem gitu. Jadi dia lihat ke kanan ke kiri ruangan kamarnya itu. Sampailah pandangannya ini mengarah ke jendela kamar si Ahmad. Waktu dia memalingkan pandangannya ke jendela, tiba-tiba dia melihat ada dua sosok kepala yang melayang jalan gitu, beriringan. Nah, si Ahmad ini langsung heran lah ya kan. Dia berpikir kalau di samping kamarnya ini, di samping jendela ini, tidak mungkin ada orang yang bisa lewat. Karena di sampingnya itu hanya ada kompresor AC dan parit gitu. Dan jalannya itu udah buntu, jadi nggak mungkin ada orang yang bisa lewat gitu. Jadi dia langsung berpikir itu siapa. Dan gitu dia berpikir kalau memang itu manusia yang lewat, langkah kakinya mana gitu. Kenapa tidak ada suara langkah kaki tapi kepalanya aja dia, dua kepala gitu melayang jalan gitu ngelewatin jendela kamar si Ahmad. Dengan ketakutan si Ahmad langsung memejamkan matanya. Dia memejamkan matanya untuk beberapa menit, kemudian pelan-pelan dia buka lagi. Waktu dia buka mata, dia lihat ke arah jendela dan sosok itu udah tidak ada lagi. Dengan ketakutan dia langsung membanguni adiknya si Dea yang saat itu tidur di sampingnya, di samping tempat tidurnya gitu. Jadi dia bangunin, Dea bangunlah dulu gitu kan. Tapi si Dea ini tidak mau dibangunin, dia pura-pura nggak dengar gitu. Dan dia langsunglah membangunin abangnya, Bang Romi, bangunlah dulu. Abangnya dengan terngantuk-ngantuk langsung jawab, Hah, ada apa? Gitu kan. Nah, si Ahmad ini langsung minta tolong sama abangnya untuk menutup jendela tersebut. Jadi bangunlah Bang Romi ini dengan ngantuk-ngantuk sambil menutup kain jendela kamarnya tersebut. Memaksa dirilah si Ahmad ini untuk tidur. Nah, waktu pun berjalan, sampailah waktu pagi pun tiba. Waktu pagi tiba ini, ceritalah si Ahmad dengan saudara-saudaranya. Udah cerita, si Dea ini langsung bilang, FYI, si Dea ini dia seperti bisa merasakan kehadiran mereka. Bukan merasakan aja pun, dia bisa melihat sosok-sosok yang kita tidak bisa lihat. Jadi saat dia masuk ke rumah sakit ini, saat mau masuk aja dia udah disambut dengan sosok wanita, sosok nenek-nenek, sosok anak-anak, udah banyak yang dia lihat. Tapi si Dea ini memilih untuk tidak memperdulikannya dan tidak bilang ke siapa-siapa gitu. Nah, mendengar cerita si Dea bahwa dia sudah melihat hal-hal yang tidak kasat mata itu, si Ahmad langsung bilang, oh pantaslah tadi malam kau nggak mau kubangunin. Bukan karena kau nggak dengar, tapi memang kau nggak mau bangun. Si Ahmad langsung bilang kayak gitu ke si Dea. Nah, si Dea di situ diam aja. Nah, berlalulah waktu dan tibalah saat si Ahmad ini pulang. Sebelum pulang kan memang harus ada yang mau diurus gitu, administrasi dan pengambilan obat. Sebelum si Dea ini sampai ke tempat pengambilan obat, dia singgah dulu ke toilet untuk buang air. Udah masuklah dia ke toilet. Waktu dia masuk ke toilet, dia udah ngerasakan hawa-hawa yang udah nggak enak. Udahlah tuh kan, lanjutlah dia buang air. Udah selesai buang air, keluarlah dia. Di situ dia melihat ada dua sosok kepala yang sedang melayang melewatinya. Dia pura-pura nggak tahu, dia diem aja sambil seperti cuci tangan gitu. Dan tiba-tiba sosok ini langsung berpaling ke si Dea. Terus mengatakan ke si Dea. Sosok ini berkata sama si Dea, Kakak bisa lihat aku ya? Tenang aja kak, aku nggak jahat. Mendengar hal ini, si Dea langsung ketakutan. Dia udah nggak bisa ngomong, dia langsung ngangguk aja gitu kan. Sosoknya ini sosok anak perempuan, tetapi hanya kepalanya saja. Dan mereka ini adalah kakak beradik yang usianya sekitar, mungkin kakaknya ini sekitar 8 tahun dan adiknya ini sekitar 6 tahun. Jadi mereka bilang sama si Dea, Kak, kami nggak jahat, cuman kepala kami dipotong, badan kami tidak tahu kemana. Mendengar hal itu, si Dea ini langsung pergi lari dari kamar mandi menuju abangnya si Romi. Nah,
Biasanya kalau ada sosok-sosok seperti ini bertemu dengan manusia yang bisa melihat mereka atau seperti indigo gitu, mereka kan seperti mengajak komunikasi dan kayaknya mau minta tolong. Tapi kayaknya si Dea ini karena masih takut, jadi dia memilih untuk melarikan diri dan gak mau membantu. Nah, langsung menyiapkan administrasi, ngambil obat, dah pulanglah mereka. Di jalan si Dea ini berceritalah dengan abangnya, Bang Romi dan Ahmad, bahwa dia melihat dua sosok yang dilihat oleh si Ahmad waktu pukul 2 pagi yang kemarin di jendela gitu, dua sosok kepala. Nah, tapi karena mereka ini tidak mau ikut campur dengan dunia mereka, dengan dunia makhluk-makhluk seperti itu, jadi mereka memutuskan untuk tidak membahas hal itu lagi. Tapi memang mereka masih penasaran, ini bagian potongan tubuhnya ini sudah ketemu atau belum, kisahnya bagaimana, mereka penasaran. Tapi ya mereka memilih untuk tidak membahas hal ini lagi. Nah, kalau mendengar cerita dari si Ahmad ini cukup serem ya, karena memang di rumah sakit yang sudah tua, nggak pun rumah sakit yang sudah tua gitu ya kan, semua rumah sakit kayaknya sih memang pastinya banyak makhluk-makhluk yang ada di sana, karena kan di sana itu banyak yang meninggal karena kecelakaan, karena penyakit, kita nggak tahu dan matinya itu bagaimana, mereka sudah selesai atau belum, pergi dengan damai atau belum, jadi pastinya ada yang bergentayangan gitu kan. Makanya kita kalau berada dimanapun, mau di rumah sakit, mau dimanapun, kita harus tetap selalu berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu cerita dari aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa komen ya guys. Sampai ketemu lagi minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.